Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasian perusahaan manufaktur dan juga dagang. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Lulu Toibah dengan NIM belakang 1183. Yang kedua ada saya sendiri, Kadek Dirisan Darisna dengan NIM 1084. Yang ketiga ada Kadek Budiase dengan NIM 1083. Yang ketiga ada Made Gilang Baskara dengan NIM 1244. Dan yang terakhir ada Ide Bagus Angga Pratama dengan NIM 1091. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan perusahaan manufakturnya. Ialah perusahaan yang memiliki perhitungan harga pokok penjualan yang lebih luas ketimbang perusahaan dagang, sehingga melibatkan beberapa persediaan, mulai dari persediaan bahan baku, kemudian persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya ialah pengertian perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini ialah perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, namun tidak memiliki persediaan barang dagang, sehingga sangat berbeda dengan perusahaan manufaktur. Bentuk dari produknya ialah layanan atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang tidak memiliki persediaan rumit seperti perusahaan manufaktur, dan juga tidak memiliki persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Sehingga perusahaan dagang ini hanya menjual produk yang siap jadi saja. Sekian dari presentasi saya. Saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Kadek Budiase dengan NIM digit terakhir yaitu 1082 akan memaparkan materi saya yaitu tujuan laporan keuangan manufaktur. Dalam tujuan laporan keuangan manufaktur ini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan kualitatif. Yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan manufaktur tujuan umum yaitu dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang bisa dipercaya karena real dan faktual. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan suatu informasi untuk membantu dan memudahkan para pemakai laporan keuangan, sehingga para pemakai bisa memperkirakan keunggulan perusahaan yang dapat menghasilkan suatu keuntungan. Yang ketiga yaitu menunjukkan informasi lainnya pada laporan keuangan, misalnya keuntungan perusahaan ketika ada kegiatan atau aktivitas penanaman modal atau saham dan pembelanjaan atau biaya perusahaan. Yang kedua yaitu laporan keuangan manufaktur dengan tujuan kualitatif. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang lalu akan berguna di masa depan dan dapat mudah dimengerti. Yang kedua yaitu sudah diteliti maupun dicek sesuai dengan faktual dan netral. Laporan yang diberikan sudah tepat waktu. Yang ketiga yaitu memiliki laporan keuangan di masa lalu sebagai data perbandingan yaitu secara lengkap. Dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur ini, yang perlu Anda perhatikan ialah catatan dalam pada semua laporan seperti yang sudah dijelaskan di atas, agar tidak ada kesalahan dalam pembukuannya. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lulu Toibah dengan NIM belakang 1183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi laporan keuangan perusahaan manufaktur. Fungsi yang pertama yaitu sebagai laporan keuangan. Laporan ini akan merangkum pendapatan yang mendapatkan dengan biaya manufaktur yang mengeluarkan. Dengan mengetahui bagaimana relasi pendapatan dengan biaya, perusahaan dapat mencari cara agar pendapatan yang mendapatkan pada tahun berikutnya lebih baik daripada dengan pendapatan tahun ini. Selanjutnya yaitu indikator performa perusahaan.
Laporan keuangan juga berfungsi sebagai indikator performa perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan publik yang secara aktif menjual sebagian dari perusahaannya kepada masyarakat umum dalam bentuk saham. Selanjutnya yaitu sebagai data pembimbing. Laporan keuangan yang membuat dapat menggunakan sebagai pembanding bagaimana performa perusahaan dalam produksinya. Pendapatan yang mendapat apakah ada peningkatan atau penurunan, serta marginnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Selain itu, perusahaan juga dapat menentukan strategi jangka panjang dan pendek. Yang terakhir yaitu monitor kesehatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan dapat mengetahui performa kesehatan keuangan mereka. Kesehatan keuangan sebuah perusahaan sangatlah vital sebagai penyokong eksistensi perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Nama saya Made Gilang Karya Baskara dengan NIM 1817051244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Umumnya, laporan keuangan perusahaan manufaktur terbagi menjadi beberapa contoh, yaitu laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi sangat perlu dibuat dalam melihat jumlah nilai persediaan yang dipakai untuk proses produksi, jumlah nilai biaya untuk proses produksi, serta nilai biaya overhead perusahaan yang dikeluarkan selama produksi. Aktivitas kegiatan yang diutamakan perusahaan manufaktur adalah produksi, sehingga adanya biaya produksi yang muncul akan diketahui menjadi harga pokok produksi. Dengan adanya nilai dan biaya tersebut, maka akan terlihat beberapa harga pokok produksi pada barang jadi yang telah dibuat yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai jual dari barang pokok dari barang produksi tersebut. Kumpulan macam-macam biaya tersebut terdiri dari yang pertama yaitu biaya bahan baku, yaitu harga perolehan atau disebut harga pokok dari suatu bahan yang terdapat pada barang jadi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya membahas apa yang dimaksud biaya tenaga kerja langsung. Ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu apa itu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki hubungan serta kinerja langsung dengan perusahaan pengolahan barang. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik, yaitu dimaksud dengan biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang timbul saat proses pengolahan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Pada informasi dari laporan laba rugi yang terdapat di perusahaan manufaktur memiliki gambaran kurang lebih sama dengan perusahaan lainnya, seperti contohnya memiliki nilai pendapatan maupun beban yang akan menunjukkan selisihnya dengan hasil nilai laba atau rugi dari perusahaan tersebut dalam satu periode. Sehingga di dalam laporan ini memiliki 4 komponen dasar yang harus diperhatikan. Komponen tersebut merupakan bagian penting dalam melakukan pencatatan pada laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama yaitu pendapatan, yaitu merupakan suatu pendapatan perusahaan dari hasil penjualan produk yang dibuat. Yang kedua yaitu beban atau biaya, yang merupakan beban yang memiliki semua perhitungan biaya yang diperoleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya itu keuntungan. Keuntungan yaitu merupakan hasil selisih antara pendapatan dengan beban. Yang terakhir yaitu kerugian. Pada tahap akhir komponen laba rugi, yaitu kerugian merupakan kebalikan dari keuntungan. Dapat dikatakan hasil pendapatan lebih kecil dari biaya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
di mana laporan neraca perusahaan manufaktur. Pada dasarnya laporan neraca dapat dikatakan berbeda dengan neraca saldo. Pada laporan neraca dari perusahaan manufaktur terbagi menjadi dua komponen, kolom aktiva dan pasiva. Sehingga pada kolom aktiva merupakan sumber keuangan utama dari perusahaan di mana semua aset perusahaan terdapat pada aktiva ini, seperti kas, persediaan, piutang, dan lain sebagainya. Namun, pada posisi pasifanya, yaitu hitungan bahkan modal yang dimiliki oleh perusahaan, laporan neraca pada perusahaan manufaktur kurang lebih juga sama dengan perusahaan lainnya. Dapat dilihat pada PPT dari neraca PT Cahaya Kemilau. Aktiva lancar terdiri dari kas kecil, kas, piutang dagang, persediaan 1, persediaan 2, total persediaan, dan biaya dibayar di muka. Total aktiva lancar, yaitu aktiva tetap, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, mesin, akumulasi penyusutan mesin. Dan pasiva yang terdiri dari kewajiban, utang usaha, utang bank, dengan modal yang terdiri modal pertama, modal A, modal B, dan sebagainya yang termasuk dalam pasiva. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Pada perencanaan laporan perubahan modal ada suatu laporan yang memiliki nilai modal awal, adanya perubahan modal, dividen, dan dibagikan kepada pemegang saham, serta hal lain yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan perusahaan. Untuk laporan perubahan modal, pada perusahaan manufaktur juga isinya sama dengan perusahaan lain-lainnya. Dapat dilihat dari contoh yaitu laba ditahan awal, kemudian laba bersih yang terdiri dari total laba, kemudian dividen yang diumumkan, saham referen, saham biasa, kemudian total dividen yang diumumkan, kemudian ada laba ditahan akhir. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.